Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat mahasiswa. Perkenalkan, kami dari Universitas Bina Bangsa, jurusan Manajemen kelompok 6. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Rian Maulana dan di samping saya Alifiani Yulia Restiani, Dediwan Fitra Jega, Arya Febri Maulidina. Baik teman-teman, di sini kami mendapatkan tugas dari dosen untuk menjelaskan sistem akuntansi dan pengendalian internal. Apa sih sistem akuntansi dan pengendalian internal itu? Nah, baik teman-teman, tadi kita membahas tentang sistem akuntansi dan pengendalian internal. Apa sih pengendalian internal itu? Pengendalian internal itu adalah kebijakan dan prosedur yang melindungi aset-aset dari penyalahgunaan, memastikan keakuratan informasi bisnis, serta memastikan hukum dan peraturan yang berlaku telah diikuti. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur pengendalian internal yang terdiri dari 5. Yang pertama itu ada lingkungan pengendalian. Yang kedua ada penilaian risiko. Yang ketiga itu ada prosedur pengendalian. Yang keempat itu adalah pengawasan, dan yang terakhir atau yang kelima ada informasi dan komunikasi. Ya, oke. Selanjutnya tujuan pengendalian internal ada di situ. 1. Aset telah dilindungi dan digunakan untuk keperluan bisnis. Kedua, informasi bisnis akurat. Ketiga, karyawan, manajer mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Oke teman-teman, itulah tadi pengendalian internal. Ada pengertian, jenis-jenis, dan unsur pengendalian internal. Selanjutnya ada sistem akuntansi. Nah, di sini ada sistem akuntansi manual atau disebut buku besar pembantu. Nah, buku besar pembantu terdiri dari 2 jenis, yaitu buku besar utama dan buku besar pembantu. Apa sih buku besar utama itu? Buku besar utama yaitu buku utama yang mencakup seluruh akun-akun laporan, posisi, keuangan, dan laba rugi. Dan apa buku besar pembantu itu? Buku besar pembantu itu subsidiary ledger, yaitu buku besar khusus yang digunakan untuk mencatat akun-akun tertentu serta perubahannya secara rinci. 2 buku besar pembantu yaitu buku besar pembantu utang dan buku besar pembantu piutang. Nah, itulah buku besar pembantu dan buku besar utama. Nah, teman-teman, ada perbedaan buku besar utama dan buku besar pembantu. Perbedaannya, jika buku besar utama, sumber pencatatan jurnal khusus dan jurnal umum, postingnya secara kolektif biasanya setiap akhir bulan. Akun yang diposting seluruh akun. Dan jika dilihat dari buku besar pembantu, sumber pencatatan buku transaksi, posting setiap hari dan atau setiap terjadinya transaksi. Akun yang diposting piutang dan utang saja. Nah, selanjutnya ada di situ jurnal khusus. Jurnal khusus digunakan untuk transaksi dilakukan secara berulang kali. Nah, jurnal khusus terbagi menjadi 4 bagian. 1. Jurnal pendapatan. 2. Jurnal penerimaan kas. Yang ketiga, jurnal pengeluaran kas. Yang keempat, jurnal pembelian. Dan di situ juga ada 3 bagian: transaksi, jurnal khusus, 3 buku pembesar pembantu. Nah, ada 3 tadi kelanjutannya: transaksi, jurnal khusus, dan buku besar pembantu. Di satu itu transaksi pendapatan jasa diperoleh secara kredit. Yang kedua, jurnal khusus, jurnal pendapatan. Dan ketiga, jurnal besar pembantu. Di situ buku besar pembantu piutang usaha. Yang kedua, transaksi penerima kas. Yang kedua, jurnal khusus, jurnal penerimaan kas. Dan yang ketiga itu buku besar pembantu. Di situ ada buku besar pembantu piutang usaha. Transaksi ketiga, pembelian secara kredit, jurnal khusus, jurnal pembelian. Dan yang ketiga, buku besar pembantu utang atau usaha. Nah, transaksi yang keempat, pembayaran kas. Dan yang keempat, jurnal khusus, jurnal pengeluaran kas. Nah, dan buku pembesar pembantu, di situ ada keempatnya, buku besar pembantu utang usaha. Baik teman-teman,
Jadi kesimpulan dari materi pengendalian internal adalah rencana dan semua cara yang diterapkan perusahaan untuk melindungi aset atau aktiva, menjaga akurasi dan kepercayaan data akuntansi, meningkatkan efisiensi dan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen perusahaan. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf atas penyampaian materi kami. Bila ada kata-kata atau materi kami kurang tepat, jangan lupa like and subscribe. Jangan lupa komen juga di bawah.